Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Nah, hari ini kita akan bahas soal tentang ini ya. Jadi logaritma, jika X, Y, Z itu memenuhi persamaan seperti ini, maka nilai minimum dari X, Y, Z itu seperti apa? Oke. Nah, jadi untuk penyelesaian soal ini kita harus tahu dulu nilai dari X, Y, dan Z-nya itu seperti apa. Oke. Untuk penyelesaiannya, nah, jadi di sini kita menggunakan sifat logaritma, yaitu misalkan kayak gini ya, log A dikali B itu sama dengan logaritma A ditambah logaritma B, seperti itu. Nah, jadi logaritma 2XY sama dengan log X dikali log Y itu kita bisa buat seperti ini. Nah, jadi log 2XY sama dengan log X dikali log Y. Nah, log 2XY ini kita bisa ubah jadi log 2X ditambah log Y. Jadi sama dengan log X dikali log Y, seperti itu. Nah, misalkan ini persamaan pertama. Lalu untuk log X, log 2XZ itu sama dengan log X dikali log Z. Nah, kita juga bisa gunakan sifat yang sama ya. Jadi log 2X ditambah log Z. Nah, ini sama dengan log X dikali log Z. Nah, ini misalkan persamaan kedua gitu. Nah, dari persamaan pertama dan persamaan kedua itu kita eliminasi log 2X-nya. Nah, jadi log 2X dari persamaan pertama ya, log 2X ditambah log Y itu sama dengan log X dikali log Y. Nah, untuk persamaan keduanya log 2X ditambah log Z itu sama dengan log X dikali log Z. Nah, oke. Jadi kalau eliminasi log 2X maka kita kurangi ya. Jadi ini habis, berarti tinggal log Y dikurangi log Z. Nah, sama dengan log X log Y dikurangi log X log Z. Nah, seperti itu. Oke, untuk log Y dikurangi log Z, nah itu kita bisa gunakan lagi sifat logaritma yang lainnya ya. Jadi logaritma A dibagi B itu sama dengan logaritma A dikurangi logaritma B, seperti itu ya. Nah, kita bisa gunakan sifat logaritma ini. Jadi logaritma Y dikurangi logaritma Z itu sama dengan log Y dibagi Z, itu sama dengan. Nah, ini kan sama-sama ada log X ya. Jadi log X-nya kita keluarkan, buka kurung, log X, nah, buka kurung, log Y dikurangi log Z, seperti itu. Nah, jadi log Y per Z, nah ini sama dengan log X. Nah, log ini log Y dikurangi Z. Jadi sama caranya. Jadi dikali dengan log Y per Z gitu. Nah, jadi langkah selanjutnya kita pindahkan log X dikali log Y per Z ini ke ruas kiri. Jadi seperti ini. Log Y per Z dikurang log X dikali log Y per Z sama dengan 0 ya. Oke. Nah, karena sama-sama ada log Y per Z, maka kita keluarkan log Y per Z-nya. Buka kurung. Nah, ini jadi 1 dikurangi log X sama dengan 0 gitu ya. Nah, kita dapatkan di sini log Y per Z itu sama dengan 0 atau 1 dikurangi log X itu sama dengan 0. Nah, jadi 1 dikurangi log X sama dengan 0 itu berarti log X-nya sama dengan 1 gitu ya. Nah, jadi kita sudah dapat di sini. Jadi kalau log Y per Z itu sama dengan 0, berarti ini artinya log Y per Z itu sama dengan log 1 gitu ya. Jadi log 1 itu 0. Sehingga kita dapatkan Y per Z itu sama dengan 1. Jadi ini Y-nya sama dengan Z gitu. Oke. Nah, lalu untuk log X sama dengan 1. Nah, ini berarti sama dengan log X sama dengan log 1. Ini log ini basisnya 10 ya. Jadi supaya logaritma ini menghasilkan 1, maka itu adalah logaritma 10 ya. Jadi kita dapatkan X-nya adalah 10 gitu ya. Oke.
Lalu kita gunakan lagi ada persamaan di sini, log Y dikali Z itu sama dengan log Y log Z ya. Nah, oke, log YZ itu sama dengan log Y dikali log Z gitu. Nah, karena Y itu sama dengan Z ya, jadi kita bisa buat di sini log Y dikali Y sama dengan log Y ya dikali log Y seperti itu ya. Nah, log Y ini Y dikali Y berarti jadi log Y kuadrat sama dengan log Y dikali log Y adalah log kuadrat Y. Nah, gitu. Nah, jadi untuk log Y kuadrat ini kita bisa gunakan sifat logaritma yang ini ya. Jadi misalkan ada log A pangkat N itu sama dengan N dikali log A. Seperti itu ya. Jadi pangkatnya itu kita bisa pindahkan ke depan. Jadi ini sama dengan 2 log Y sama dengan logaritma kuadrat Y. Kita pindahkan di sini 2 log Y pindahkan ke sebelah kanan, maka akan jadi log kuadrat Y dikurangi 2 log Y sama dengan 0 gitu. Atau ini jadi sama dengan log Y buka kurung log Y dikurangi 2 sama dengan 0 gitu ya. Oke. Nah, jadi ini kita dapatkan di sini log Y sama dengan 0 atau ya log Y kurang 2 sama dengan 0. Nah, untuk log Y kurang 2 sama dengan 0 berarti log Y sama dengan 2 gitu. Oke. Nah, oke, misalkan saya tambahkan lagi di sini ya. Nah, jadi untuk log Y sama dengan 0 itu berarti log Y sama dengan log 1. Nah, jadi Y-nya sama dengan 1. Kalau Y sama dengan 1, karena tadi Y itu sama dengan Z ya, jadi Z-nya juga sama dengan 1. Nah, lalu kalau log Y sama dengan 2, nah ini berarti Y itu log Y sama dengan 2 dikali log 10. Kita munculkan dulu log 10. Log 10 itu kan 1. Jadi 2 dikali 1 jadi 2 gitu ya. Nah, log Y sama dengan 2 log 10 kita bisa tulis jadi log 10 pangkat 2. Jadi kebalikan dari sifat yang sebelumnya tadi, yang pangkat itu ya. Nah, yang kebalikan dari sifat ini. Oke. Jadi kita dapatkan di sini Y-nya itu sama dengan 10 pangkat 2 gitu. Kalau Y-nya 10 pangkat 2 berarti Z-nya juga 10 pangkat 2 gitu. Nah, berarti nilai dari X, Y, Z. Nah, jadi pertama X-nya itu adalah 10. Nah, lalu Y dan Z-nya itu bisa Y-nya 1, Z-nya 1, atau nanti Y-nya 10 pangkat 2, Z-nya 10 pangkat 2. Misalkan kita ambil dulu Y dan Z-nya 1 ya. Jadi 10 kali 1 kali 1. Jadi 10 itu. Ya. Oke. Lalu untuk X, Y, Z, nah ini sama dengan 10 dikali Y dan Z-nya itu kita ambil 10 pangkat 2. Jadi 10 pangkat 2 dikali 10 pangkat 2. Jadi sama dengan 10 dikali 10 pangkat 2 dikali 10 pangkat 2 itu adalah 10 pangkat 5. Jadi tambahkan aja pangkatnya 1 tambah 2 tambah 2 gitu. Nah, jadi nilai minimum dari X, Y, Z itu adalah 10 gitu ya. Nah, itu untuk penyelesaian soal seperti ini. Oke, nanti kita bahas lagi pertanyaan yang lainnya. Nah, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.